Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas kimia bersama saya Dewi Isyarah. Kali ini kita akan mempelajari tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja. Bagaimana seorang ilmuwan bekerja untuk mendapatkan suatu hukum atau teori? Ilmuwan menghasilkan teori atau pendapat dalam waktu yang lama, bahkan sangat lama. Para ilmuwan melewati proses yang panjang untuk menghasilkan produk sesuai dengan aspek ilmu pengetahuan alam. Proses yang dilakukan dinyatakan dengan kerja ilmiah yang meliputi metode ilmiah dan sikap ilmiah. Sedangkan produk IPA berupa fakta, prinsip, model, hukum, dan teori. Marilah kita pelajari dulu tentang metode ilmiah. Apa metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ini adalah tokoh yang merumuskan metode ilmiah. Namanya Robert Boyle, seorang ilmuwan Inggris penemu metode ilmiah. Kegunaan metode ilmiah yaitu 1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 2. Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menguji ulang penelitian sehingga didapatkan kebenaran. Tahapan-tahapan metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, merumuskan hipotesis. Ketiga, melakukan penelitian ilmiah. Keempat, mengumpulkan data hasil penelitian. Kelima, mengolah dan menganalisis data. Keenam, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan atau pelaporan. Sekarang kita pelajari satu persatu. Merumuskan masalah. Tahap ini merupakan tahap paling penting dalam penelitian. Kalian harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan kreatif. Ada beberapa jenis pertanyaan di dalam perumusan masalah. Yang pertama, pertanyaan yang membantu pada saat mencatat data hasil pengamatan. Selanjutnya, pertanyaan untuk mengukur atau bilangan. Ketiga, pertanyaan untuk membandingkan secara kualitatif atau kuantitatif. Keempat, pertanyaan tindakan untuk menyusun hipotesis. Selanjutnya, pertanyaan untuk memecahkan masalah dan pertanyaan yang Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan sebab akibat atau bisa dikatakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti. Dalam merumuskan hipotesis, pertanyaannya harus merupakan pencerminan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, variabel-variabel apa saja di dalam merumuskan hipotesis itu? Yang pertama yaitu variabel bebas atau manipulasi. Jadi variabel ini dapat diubah-ubah. Variabel terkendali atau terikat merupakan variabel dari hasil penelitian dari variabel bebas. Yang ketiga yaitu variabel kontrol atau variabel tetap. Jadi ini tetap dan tidak dirubah-rubah.
Yang ketiga, melakukan penelitian ilmiah. Tahapan dalam melakukan penelitian ilmiah, yang pertama, memilih peralatan yang sesuai. Jadi ketika mau melakukan percobaan, peralatan apa saja yang harus kita gunakan. Melakukan pengamatan dengan akurat, jadi harus teliti dan bersikap ilmiah di dalam melakukan penelitian ilmiah. Menilai keselamatan eksperimen dengan mematuhi tata tertib di laboratorium, apakah zatnya berbahaya, apakah langkahnya dalam eksperimen berisiko. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan ketika di laboratorium. Jadi menggunakan jas lab, kacamata, dan harus mematuhi tata tertib yang ada di dalam laboratorium. Nah, ketika di lab kalian harus tahu bahan-bahan kimia itu ada beberapa simbol-simbol, maka kalian harus berhati-hati. Jika ada simbol seperti ini, X, itu artinya adalah bahan kimia penyebab iritasi. Kalau seperti ini, seperti bom meledak, berarti bahan kimia yang mudah meledak. Nah, seperti api, itu tandanya bahan kimia mudah terbakar. Nah, kalau seperti ini, ada pohon kering, kemudian ada ikan yang mati, artinya bahan kimia berbahaya buat lingkungan. Nah, gambar tengkorak artinya apa? Bahan kimia beracun. Nah, seperti ini, tangan keropos, ada logam keropos. Artinya apa bahan kimia tersebut? Artinya bahan kimia bersifat korosif. Jadi kita harus berhati-hati dengan bahan-bahan yang ada di laboratorium. Apalagi yang ada tanda-tandanya seperti tadi. Nah, sekarang saya berikan contoh alat-alat di laboratorium kimia serta fungsinya. Jadi sebelum melakukan percobaan di laboratorium, kalian harus mempersiapkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan ketika melakukan percobaan. Ini adalah contoh-contoh alat-alat yang ada di laboratorium kimia SMA. Nah, gambar seperti ini adalah Erlenmeyer. Gunanya untuk apa? Tempat menyimpan larutan. Nah, yang kedua, yang gambarnya tinggi, kemudian ada garis-garisnya dan angka-angkanya itu, skala itu, namanya adalah gelas ukur. Kegunaannya yaitu untuk mengukur volume larutan. Nah, seperti ini yang ada kerannya. Ini adalah buret untuk petitrasi larutan, digunakan untuk percobaan titrasi. Selanjutnya adalah yang bentuknya seperti alroji, namanya adalah kaca alroji. Digunakan untuk apa? Tempat zat yang akan ditimbang. Nah, seperti ini yang ada pencetannya dan ujungnya lincip. Ini namanya pipet tetes. Gunanya untuk memipet atau mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Nah, seperti ini yang ada angka-angkanya, namanya labu ukur. Fungsinya untuk apa? Membuat larutan dengan volume tertentu. Nah, ada 3 kakinya. Ini disebut kaki 3. Digunakan untuk apa? Penyangga tempat wadah yang akan dipanaskan. Nah, ini adalah gelas kimia atau beker glass. Gunanya tempat menyimpan larutan. Selanjutnya adalah tidak asing ya bentuk seperti ini. Ini adalah corong.
digunakan untuk menyaring larutan dengan bantuan kertas saring. Nah, ini yang ada cekungan banyak namanya keping tetes. Ini bahannya terbuat dari keramik. Digunakan untuk apa? Mereaksikan larutan dalam jumlah sedikit. Nah, ini yang panjang-panjang ini namanya adalah tabung reaksi. Digunakan untuk mereaksikan larutan dalam jumlah sedikit. Nah, ini adalah sedikit contoh alat-alat yang ada di laboratorium kimia SMA. Selanjutnya, di dalam percobaan, maka selanjutnya adalah kita mencatat atau mengumpulkan data hasil penelitian. Jadi dalam mencatat itu harus jelas. Data dicatat dalam bentuk tabel yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya yaitu mengolah data dan menganalisis data. Pengolahan data sangat penting agar dapat menganalisis data dengan benar. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Setelah diperoleh data, dicatat, kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Perumusan mengenai apa yang diperoleh dari suatu eksperimen secara kualitatif terkait dengan kualitas maupun kuantitatif terkait dengan jumlah atau angka. Nah, setelah melakukan percobaan, langkah yang paling penting yaitu membuat laporan ilmiah. Apa saja isi dari laporan ilmiah itu? Yang pertama adalah hasil eksperimen dikomunikasikan secara tertulis dalam bentuk laporan kegiatan eksperimen. Terdiri dari judul eksperimen, kemudian bawahnya pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang apa yang akan dibuat eksperimen. Kemudian perumusan masalah. Dari latar belakang itu kita membuat suatu perumusan masalah. Selanjutnya adalah teori. Teori ini adalah hal-hal yang dapat mendukung, hal-hal yang dapat menentukan alat apa saja yang akan kita gunakan dan langkah-langkah apa saja yang akan kita laksanakan. Kemudian eksperimen, melakukan percobaan di laboratorium. Nah, dari teori tadi kita di dalam eksperimen ini bisa tahu alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian bagaimana prosedur eksperimennya. Kemudian cara memperoleh data bagaimana. Selanjutnya setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah pembahasan. Di dalam pembahasan yang dituliskan adalah analisis data yang diperoleh. Jadi data yang diperoleh kemudian dianalisis di dalam pembahasan. Bagian dari pembahasan selanjutnya yaitu menjelaskan hasil dengan teori atau hukum yang ada yang kita rangkum di dalam teori nomor 2. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dan jangan lupa teori-teori yang kita ambil tadi diperoleh dari mana, maka kita catat di dalam daftar pustaka. Supaya ingat ya, kita ulangi lagi bentuk laporan eksperimen.
nanti ketika kalian eksperimen atau melakukan percobaan di laboratorium, maka bentuk pelaporannya adalah seperti ini. Ini adalah format untuk membuat laporan ketika melakukan percobaan di dalam laboratorium. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah belajar di kelas kimia. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.